Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Indarwati. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sragen. Saya di sini akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan dan juga refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, tentunya banyak hal yang ada di benak saya. Pendekatan pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, yang mana murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan juga waktu itu fokus utama saya adalah pada ketercapaian tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan karakteristik murid. Metode yang dominan saya gunakan adalah ceramah, yang mana saya memberikan informasi kepada murid melalui verbal, dan murid dituntut mengikuti arahan saya untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Padahal, murid usia 4 sampai dengan 6 tahun berada pada fase operasional konkret, yang mana anak membutuhkan benda konkret agar mudah dalam menerima informasi. Tentunya hal ini kebalikannya ya. Saya sadar bahwa pendekatan ini jauh dari pemikiran bahwa seorang guru harus menghamba kepada murid. Maka dari hal tersebut, saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yang mana pendidikan itu seperti petunjuk menuju harta karun kebahagiaan dan juga keselamatan tertinggi bagi anak-anak dan juga masyarakat. Dalam perjalanan ini, anak-anak diberikan kebebasan, sementara guru-guru bertugas sebagai pemandu yang memberikan petunjuk dan juga arahan supaya anak-anak tidak tersesat. Ki Hajar Dewantara sendiri menjelaskan bahwa pendidikan harusnya menyesuaikan dengan kodrat alam maupun zaman, yang mana kodrat alam berkaitan dengan lingkungan anak, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman tentunya. Dan juga pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal, sosial, budaya murid. Dengan begitu akan selaras antara pengetahuan dan juga karakter budi pekerti yang didapatkan oleh murid. Pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat mengatur dan bertumbuh sesuai dengan kodrat mereka, yang mana pendidikan harus berorientasi pada murid dan melayani mereka tentunya dengan sepenuh hati. Pemikiran dan perilaku yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 antara lain adalah saya semakin sadar pentingnya pembelajaran yang holistik, yaitu pembelajaran yang menyeluruh. Jadi ada keseimbangan antara kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budi pekerti, karakter, dan lain-lain harus seimbang. Dan juga murid sebagai subjek, yang mana di sini bukan guru lagi yang menjadi subjek, tapi murid sebagai subjek, yaitu atau kita kenal dengan student center, yang mana pembelajaran berpihak kepada murid. Lalu saya semakin sadar bahwa guru di sini fungsinya sebagai fasilitator, yang mana memfasilitasi murid agar bisa mencapai tujuan cita-cita mereka. Dan semakin paham bahwa setiap murid itu unik dengan karakteristik, minat dan juga bakatnya, dan semakin menyadari bahwa memberikan kesempatan murid untuk meraih kodratnya itu adalah hal yang sangat penting, serta tentunya menghamba pada murid, yang mana guru secara tanpa pamrih menuntun murid untuk mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan yang tentunya sesuai dengan kodrat alam maupun juga kodrat zaman. Dengan saya sadar akan hal ini, tentunya akan memperbaiki kualitas
saya dalam merencanakan pembelajaran kepada peserta didik yang tentunya berpihak kepada anak. Penerapan di kelas untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, rencana saya akan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan yang tentunya melibatkan murid dengan metode student center. Dan juga saya akan mengadopsi pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaborasi dengan fokus pada memerdekakan anak. Pembelajaran akan lebih menuntun daripada menuntut, dan juga guru harus bisa menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Selain itu, saya juga akan mengenali karakter dan juga latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Dengan komunikasi yang baik tentunya membuat murid semakin nyaman dan memudahkan guru untuk menuntun mereka ke depannya seperti apa. Sekian dari saya Ima Indarwati.